Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena belum tentu di tahun depan kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga kita harus memanfaatkan bulan yang penuh mulia ini dengan memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena di bulan ini pahala berbuat baik akan dilipat gandakan jadi 2 kali lipat. Tak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang terang benderang, beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjuang bersama beliau untuk menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh dunia. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa di bulan Ramadan kita harus memperbanyak beramal solih, tapi tentu dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Di dalam Islam ada 2 ibadah. Yang pertama ibadah ammah atau ibadah umum, dan yang kedua ibadah mahdah atau ibadah khusus. Ibadah ammah adalah kebaikan apapun yang diniatkan untuk meraih ridha Allah selama tidak bertentangan dengan syariat dan dinilai ibadah. Adapun ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat dan lainnya sebagainya mempunyai 2 syarat. Yang pertama ikhlasun niyah, niat yang lurus. Sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung pada niatnya. Niat yang lurus, luhur dan mulia harus dibarengi dengan cara yang benar juga. Kalau niatnya baik tapi caranya nggak benar, maka ibadahnya nggak diterima. Contoh, kita niat puasa, tapi puasanya dari pagi sampai malam, sampai pagi sampai malam lagi. Nah itu gak bakal diterima karena gak sesuai dengan tuntunan syariat. Sebaliknya, kalau caranya benar tapi niatnya salah, maka itu juga gak akan diterima di sisi Allah. Misal, sholatnya khusyuk banget, tapi niatnya buat pamer, nah itu gak akan diterima. Syarat yang kedua yaitu sahihul ibadah, ibadah yang benar, ibadah yang berdasarkan ittiba'us syar'i, yakni dilakukan berdasarkan contoh dan teladan Rasulullah. Sebab ibadah adalah hak dan ketentuan Allah untuk mensyariatkannya. Jadi kita nggak boleh mengubah-ubahnya. Kita nggak boleh menambah ataupun mengurangi ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Contoh, salat wajib dalam sehari itu ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi nggak boleh kita tambah jadi 6 atau kita kurangi jadi 4 atau 3 gitu. Ada beberapa kaidah untuk ibadah yang benar. Yaitu yang pertama adalah tidak boleh membuat amalan baru dalam ibadah yang telah disyariatkan. Seperti dalam hadis, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalnya tertolak. Jadi misalnya dia ini ibadah, tapi ibadahnya nggak ada di dalam perintah Al-Quran maupun Al-Hadis, maka ibadahnya nggak diterima. Yang kedua, asal dari semua ibadah adalah haram kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua ibadah kalau nggak ada syariatnya dari Allah maupun dari Rasulnya, maka hukumnya haram. Dengan demikian, jika kita benar-benar memahami kedua kaidah itu dan suatu saat kita bertemu dengan perbedaan-perbedaan dalam furu'iyah atau cabang amal, maka cara menyikapinya adalah dengan kembali pada dalil yang mensyariatkannya. Apakah ibadah itu kadang, pernah, atau sering dilakukan oleh Nabi, atau tidak sama sekali. Dengan demikian, dengan memahami timbangan amal dengan memahami timbangan dalil yang ada, tanpa memaksakan kepada pihak yang berbeda pendapat, kita akan dapatkan ketenangan dalam ibadah sehingga hadir rasa khusyuk dan istiqomah, sehingga ibadah kita jadi berkah dan bermanfaat. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada kesempatan saya hari ini.
Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah. Dan apabila ada yang salah, maka itu murni dari saya sendiri. Karena itu, apabila saya sampaikan ada suatu kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.